Minasan, konnichiwa. Watashi wa Yudi desu. Minasan wa genki desu ka? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar Bunpo Shochukyu, khususnya pada bab 48. Namun sebelumnya, apakah minasan masih ingat apa yang telah kita pelajari pada bab 47? Nanyo benkyou shimashita ka? Hai, tadashi. Jadi yang telah kita pelajari yaitu pola kalimat ni yoruto sou desu. Yang kedua pola kalimat iyo desu, yang ketiga pola kalimat ga shimasu. Semoga minasan masih ingat tentang apa yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar di Bunpo bab 48. Ja, minasan, hajime mashu. Adapun materi yang akan kita pelajari pada bab 48 ini yaitu yang pertama ada verba kausatif, yang kedua ada kalimat verba kausatif, yang ketiga yaitu pemakaian verba kausatif, yang keempat yaitu pola kalimat verba kausatif bentuk T itadakimasen ka. Mungkin minasan akan bertanya, apa sih verba kausatif itu? Verba kausatif wa nan desu ka? Mungkin minasan ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Nah, jadi verba kausatif adalah sebuah verba yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berkesan menyuruh, membiarkan, atau mengizinkan, atau memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian ketika kita ingin menggunakan verba kausatif dalam sebuah kalimat, verba bentuk mas harus diubah terlebih dahulu menjadi verba bentuk kausatif. Seperti contohnya pada golongan pertama, ikimas menjadi ikasemas. Kemudian bentuk biasanya menjadi ikaseru. Dapat kita lihat bahwa satu huruf sebelum mas harus diubah ke bentuk a, lalu ditambahkan semas. Seperti contohnya, ikimas menjadi ikasemas. Kemudian verba bentuk biasanya menjadi ikaseru. Golongan kedua, tabemas menjadi tabesasemas. Terlihat bahwa masnya dihapus ditambah sasemas. Bentuk biasanya tabesaseru. Kemudian golongan ketiga ada kimas menjadi kosasemas. Bentuk biasanya kosaseru. Kemudian simas menjadi sasemas. Bentuk biasanya menjadi saseru. Perlu digarisbawahi bahwa verba kausatif golongan ketiga ini minasan wajib ingat dan hafalkan. Kemudian selanjutnya kalimat verba kausatif. Kalimat ini digunakan ketika hendak meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian digunakan ketika hendak memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Verba kausatif ini bersifat paksaan dan persetujuan. Nah, minasan, saya telah menyiapkan dua contoh kalimat verba kausatif. Adakah yang melihat perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Minasan wa shiteimasu ka? Oke, jadi perbedaannya adalah setelah nomina orang, terdapat partikel ni dan partikel o yang berbeda dari kedua kalimat tersebut. Kemudian selanjutnya apa Shinsei? Nah, selanjutnya adanya kata benda sebelum verba kausatif. Jadi, terdapat sebuah kalimat verba kausatif yang perlu adanya sebuah objek. Nah, jadi dengan adanya perbedaan tersebut, maka minasan akan tahu bahwa kalimat verba kausatif dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi apa saja minasan? Minasan wa shiteimasu ka? Ya, benar ya. Dibagi menjadi verba transitif dan menjadi verba intransitif. Verba intransitif. Seperti contohnya, oku-san wa kodomo wo gakue ikasemashita. Ibu menyuruh anaknya pergi ke sekolah. Dari contoh kalimat tersebut, kita akan menemukan bahwa pelaku ditunjuk dengan partikel o. Pola kalimat yang digunakan adalah nomina orang ditambah partikel o ditambah verba kausatif intransitif. Nah, kemudian kita juga menemukan bahwa pola kalimat ini tidak memerlukan objek. Selanjutnya, verba transitif. Seperti contohnya, oku-san wa kodomo ni kusuri o nomasemasu. Yang artinya, ibu menyuruh anaknya untuk minum obat. Dari contoh kalimat tersebut, kita akan mengetahui bahwa pelaku ditunjuk dengan partikel ni. Pola kalimat yang digunakan adalah nomina orang pertama ditambah partikel wa, ditambah nomina orang kedua ditambah ni, ditambah nomina, ditambah partikel o, ditambah verba kausatif transitif. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa dari contoh kalimat tersebut, verba transitif harus atau perlu
adanya objek. Nah, selanjutnya pemakaian verba kausatif. Seperti yang telah disinggung tadi bahwa kalimat verba kausatif ini bersifat paksaan dan persetujuan. Maka dari itu akan digunakan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi untuk memaksa orang yang kedudukannya lebih rendah untuk melakukan sesuatu atau memberikan izin untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana jika orang yang kedudukannya lebih rendah atau tidak memiliki posisi ingin menggunakan verba kausatif? Minasang wa shiteimasu ka? Nah, jadi untuk orang yang tidak memiliki hubungan, posisi atau hak untuk melakukan suruhan, seperti contohnya seorang bawahan hendak meminta atasannya untuk melakukan sesuatu, maka akan menggunakan verba bentuk T ditambah itadakimasu. Seperti contohnya, watashi wa bucho ni eigo oshiete itadakimashita. Saya menerima pelajaran bahasa Inggris dari kepala bagian. Tambahannya, untuk orang yang memiliki posisi atau hak yang setara, maka akan menggunakan pola kalimat bentuk te moraimasu. Seperti contohnya, tomodachi ni komputer o naoshite moraimasu. Saya meminta teman untuk memperbaiki komputer saya. Nah, saigo, pola kalimat kausatif bentuk te ditambah itadakimasen ka. Pola kalimat ini digunakan ketika kita hendak meminta persetujuan akan perbuatan diri kita sendiri kepada lawan bicara. Pola kalimat yang digunakan adalah verba kausatif bentuk T ditambah itadakimasen ka. Nah, kemudian contoh kalimatnya yaitu kibun ga warui no de saki ni kaerashite itadakimasen ka? Karena tidak enak badan, bolehkah saya pulang lebih awal? Nah, untuk menguji pemahaman minasang terkait materi yang telah kita pelajari, saya memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, gakushi wa sensei ni kurasu no mae de haiku wo nani-nani? A. Yomarareru. B. Yomiserareru. C. Yomaserareru. Mana jawaban yang paling tepat? Hai tadashi. Jadi yang benar yaitu jawabannya yang option C. Jika dimasukkan ke dalam kalimat akan menjadi gakushi wa sensei ni kurasu no mae de haiku wo yomaserareru. Yang artinya siswa disuruh membaca haiku di depan kelas oleh guru. Nah, jadi itulah materi yang telah kita pelajari di bab 48. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat minasang gunakan dalam kehidupan ke depannya. Adapun materi yang telah kita pelajari yaitu yang pertama verba kausatif yang digunakan untuk menyuruh atau memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Verba kausatif ini ada dua yaitu intransitif dan transitif. Di mana transitif itu memerlukan objek, sedangkan intransitif tidak memerlukan objek, ditandai dengan partikel ni dan partikel o. Kemudian selanjutnya pemakaian verba kausatif digunakan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Atau bisa juga sebaliknya dengan syarat jika orang yang tidak memiliki posisi atau hak untuk memaksa akan menggunakan pola kalimat te itadakimasu. Dan jika setara menggunakan bentuk kalimat te moraimasu. Yang terakhir, verba kausatif bentuk te itadakimasen ka. Digunakan ketika kita meminta persetujuan kepada lawan bicara tentang perbuatan diri kita sendiri. Nah, minasang, untuk menambah pemahaman minasang terkait materi yang telah kita pelajari, rebung o skurimasyo. Oke, minasang, sekian yang bisa saya sampaikan. Kokomade owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Minasang, ganbatte renshu shimashou ne.